Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kelua, yang kami hormati Camat Murung Pudak, ada? Camat Murung Pudak? Ada yang mewakili? Yang kami hormati, yang mewakili Camat Tanjung, yang kami hormati Bapak pengawas SDN Kasiau, pengawas SDN Murung Pudak Setegal, dan SDSP Arisalah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, SDN Kasiau, SDN 12 Pudak Setegal, dan SD Islam Terpadu Arisalah Tanjung. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Komite Sekolah SDN Kasiau, SDN Pudak Setegal, dan SDEP Arisalah. Hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan verifikasi virtual sehubungan dengan keinginan satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM dalam PTM terbatas pada PPKM level 3. Sebelumnya saya ingin melakukan pengecekan dulu, pengecekan tentang pemenuhan syarat. Saya mulai dari SDN Pudak Setegal. Mohon Kepala Sekolah bisa menjawab suara saya. Kepala Sekolah bisa dengar SDN Pudak Setegal? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Yang saya ingin verifikasi yang pertama adalah apakah SDN Pudak Setegal sudah mendapat izin pembelajaran tatap muka selama pandemi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Untuk sementara belum dapat izin, Pak. Yang dari tanggal 12 Juli. Yang dari tanggal 12 Juli punya izin nggak? Yang pertama ada, Pak, itu. Ada. Izin yang 12 Juli. Dari yang 12 Juli. Sudah ada? Ada, Pak. Ada, oke, baik. Kemudian saya ingin ngecek lagi. Terima kasih, SDN Pudak Setegal. Saya ingin verifikasi SDET Arisalah. Pak Rahman, ya. Saya ingin bertanya, apakah sudah mempunyai izin untuk pembelajaran tatap muka? Sudah, Pak, yang kemarin masuk tanggal 12 Juli. Sempat 2 minggu ada PTM. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian saya ingin ngecek SDN Kasiau Ibu Nina. Bisa dengar suara saya? Ibu Nina Juraida bisa dengar suara saya? Saya belum dengar suara Ibu Nina. Ibu Nina? Suara Ibu Nina tidak terdengar, tapi virtualnya jelas kelihatan. Ibu Nina, SDN Kasiau.
Enggak, sekada sudah dibukanya. Ibu Nina bisa mendengar? Tapi suara ibu ada tidak kami dengar suara ibu. Ini kalau kameraku menyala. Halo? Suara Ibu Nina belum saya dengar. Coba Bu lagi Bu. Nah, Ibu terdengar Ibu. Wah, ributnya. Belum, He. Sudah terdengar. Ya. Ya, baik. Sudah dengar Ibu. Maaf, kemungkinan internetnya. Ya, siap Bapak. Oke, saya ingin memverifikasi Ibu. Apakah SDNK Siau sudah mempunyai izin pembelajaran tatap muka sejak tanggal 12 Juli tahun 2021? Untuk verifikasi sudah, namun izinnya belum keluar dalam proses, Pak. Oh gitu. Baik, Ibu, mohon maaf Ibu untuk apa? Iya, Pak. Untuk pembelajaran tatap muka di level 3, kalau belum memenuhi syarat, kami mohon izin belum mengizinkan Ibu. Tapi kalau Ibu misalnya masih mau melanjutkan ingin mendengar kami, silakan. Tapi kami tidak bisa memverifikasi Ibu karena Ibu belum memenuhi syarat. Karena syarat untuk verifikasi virtual adalah satuan pendidikan yang sudah mempunyai izin. Karena Ibu belum mempunyai izin, mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan verifikasi dan Ibu bisa berhubungan dengan Satgas supaya bisa cepat rekomendasinya keluar. Ini masalah rekomendasi yang belum. Nah, jadi selusuri dulu rekomendasinya. Rekomendasinya, kalau rekomendasinya belum, maka izin belum keluar itu. Oke. Mungkin mohon maaf Ibu, kami tidak bisa melanjutkan verifikasi dengan SDNK Siau. Artinya kami hari ini hanya tinggal melakukan verifikasi SDN Pudak Setegal dan SDIT Arisalah. Maaf Bu. Mohon maaf. Terima kasih untuk informasinya. Walaupun istilahnya kami sudah melengkapi dengan prosedur yang ada, karena itu hal yang memang tidak bisa ditolerir ya Pak ya. Kami akan mengusahakan untuk PTM selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Pak Camat dan Kepala Desa juga. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu semua, saya bisa melanjutkan verifikasi virtual. Namun sebelumnya saya mohon izin, ingin saya sampaikan bahwa kegiatan virtual kita ini akan saya rekam. Jadi saya sampaikan bahwa kegiatan verifikasi virtual ini saya rekam. Ini adalah sebagai dokumen kami dan sekaligus bukti bahwa Bapak dan Ibu semua telah melakukan verifikasi virtual dengan kami pada hari ini. Oke, mohon izin. Baik, Bapak dan Ibu semua, saya ingin mengulang kembali, Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Kepala Sekolah dan Wali Kelas, apakah sudah membaca surat edaran Bupati Tabalong
tentang pembelajaran tatap muka terbatas selama PPKM level 2 dan level 3. Kepala Sekolah Pudak Setegal. Ya, apakah sudah membaca? Ya Pak, sudah membaca Pak. Sudah membaca? Sudah melihat tayangan video yang verifikasi virtual Pulau Kuo? Sudah Pak. Sudah, oke. Dewan gurunya sudah melihat? Dewan gurunya sudah melihat semua? Wali kelas? Pak Sirajudin? Ya Pak. Wali kelas sudah membaca juga? Sudah membaca juga wali kelas? Sudah? Sudah. Oke, baik. Saya ingin bertanya, terima kasih dari Pudak Setegal. Saya ingin bertanya dengan Pak Rahman dan Dewan Guru yang ada di ISTIT Arisalah. Apakah sudah membaca surat edaran Bupati dan mencermati video verifikasi virtual dengan Pulau Kuo? Silakan. Alhamdulillah sudah Pak. Sejak pelajari. Dewan gurunya? Ini sudah, insya Allah sudah. Oke, baik. Baik, kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu semua, posisi Kabupaten Tabalong sampai saat ini masih PPKM level 3. Dan sesuai dengan kebijakan sebelumnya, bahwa untuk level 3 dan level 4 itu pendidikan pembelajaran tatap muka tidak diperkenankan. Yang dilakukan adalah PJJ dan BDR. Itu adalah kebijakan lama. Nah, kebijakan baru PPKM level 3 ini dapat melaksanakan PTM terbatas. Jadi itu yang kita garis bawahi, bahwa kebijakan yang baru PPKM level 3 dapat melaksanakan PTM terbatas. Baik. Saya sudah mempertanyakan tadi dengan semua bahwa kita sudah mencermati surat edaran Bupati dan sudah juga melihat tayangan video verifikasi pada saat SDN Pulau Kuo. Itu adalah yang saya rekam pada saat hari Selasa. Nah, saya ingin mengecek, mohon Pak Sirajudin, SDN Pudak Setegal, siapkan semua gurunya untuk saya cek. Wali kelas 1 SDN Pudak Setegal mana? Angkat tangan. Pak, interupsi dulu Pak. Interupsi Pak. Ada Ya. Pak. Kenapa interupsi? Ulang Pak dari SDN. Ya. Untuk SDN Pudak ini menggunakan laptop Pak. Bisa bergantian aja. Untuk wali kelas orang sebab jaringan tidak dapat SDN Pudak Setegal, halo. Saya tidak bisa mendengar apa yang disampaikan kepala sekolah. Saya tidak bisa mendengar karena suaranya terputus-putus. Saya ingin cek aja dengan wali kelas 1 SDN Pudak Setegal, angkat tangan. Oke, baik Ibu. Saya ingin ngecek Ibu, apakah Ibu punya komitmen
dan kesungguhan untuk mengendalikan pelaksanaan PTM di kelas 1 dengan prokes yang sangat ketat. Siap, Ibu? Siap? Pak. Insya Allah siap, Pak. Siap. Oke, baik. Bergeser dengan kelas 2. Siap, Pak, siap. Bergeser dengan kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Ada, Pak. Siap? Siap? Kelas 2 siap? Ada, Pak. Oke, saya ulang ya. Kenapa nih? Kelas 2, Ibu kelas 2, apakah Ibu mempunyai komitmen dan kesungguhan untuk mengendalikan pelaksanaan PTM di kelas 2 dengan prokes yang sangat ketat? Siap? Siap? Siap, Pak. Ya, oke. Baik. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Ya, pertanyaan yang sama, siap? Siap? Siap, Pak. Siap, oke. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Siap? Siap. Oke, kelas 5. Kelas 5. Siap, Pak. Siap. Oke, kelas 6. Siap, Pak. Kelas 6. Siap. Pak. Oke. Baik, saya pindah ke SD Risalah. Saya pindah ke SD Risalah. SD Risalah. Wali kelas 1 siap? Insya Allah siap. Oke. Wali kelas 2 siap? Insya Allah siap. Oke. Wali kelas 3 siap? Insya Allah siap. Wali kelas 4 siap? Insya Allah siap. Wali kelas 5 siap? Saya ikut sampai Pak. Ya. Baru sampai kelas 4. Oh, belum sampai. Belum sampai, baru Baru sampai kelas 4 baru ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya bertanya dengan Kepala Sekolah Pudak Tegal. Halo, Kepala Sekolah Pudak Tegal. Saya akan verifikasi Pak. Kepala Sekolah. Ya, oke. Pak Kepala Sekolah Pudak Tegal, saya ingin melakukan verifikasi dengan Bapak. Apakah Bapak punya komitmen dan kesungguhan untuk mengendalikan pelaksanaan PTM di Sekolah Pudak Tegal dengan prokes yang sangat ketat? Siap? Siap. Siap. Oke. Siap, Pak. Termasuk siap juga berhubungan dengan komite sekolah, membantu komite sekolah untuk menyadarkan orang tua. Siap, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Rahman, Kepala SDIT Arisalah. Saya ingin verifikasi Bapak, apakah Bapak punya komitmen dan kesungguhan untuk mengendalikan pelaksanaan PTM di SDIT Arisalah dengan prokes yang sangat ketat? Siap? Oke, siap Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya sudah memverifikasi untuk kepala sekolah dan wali kelas bahwa mereka sudah mempunyai komitmen dan kesungguhan untuk mengendalikan pelaksanaan PTM di sekolahnya dan di kelasnya dengan prokes yang sangat ketat. Saya hanya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semua, prinsip yang kita laksanakan adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga belajar. Saya ulang,
Saya ulang. Prinsipnya adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga belajar. Ini menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya, dalam pelaksanaan PTM nantinya, saya minta untuk diperhatikan adalah tentang sirkulasi udara. Saya minta perhatian, sirkulasi udara kelas. Itu dibuat terbuka. Jadi sekolah itu minimal punya ventilasi. Kelas itu minimal punya ventilasi. Dan kalau ada jendela, tolong dibuka. Kalau ada jendelanya, tolong dibuka. Kemudian yang kedua durasi. Durasi maksimal hanya 1,5 jam. Selama PPKM level 3. Kecuali nanti kalau sudah level 2. Kalau kita turun menjadi level 2, maka silahkan kita pembelajaran sebagaimana tanggal 12 Juli yang lalu. Silahkan. Nah, tapi kalau masih level 3, izin yang kami berikan hanya 1,5 jam pertemuan. Oke. Nah, tentang kekurangannya dilakukan dengan daring dan luring. Ingat, PTM tidak menghilangkan daring dan luring. PTM lebih diarahkan membahas tentang pembelajaran yang sulit atau pembelajaran yang membutuhkan penjelasan dari seorang guru. Hanya itu. Selebihnya itu dilakukan dengan daring dan luring. Jadi saya tegaskan kembali bahwa daring dan luring, PTM terbatas tidak menghilangkan kegiatan daring dan luring. Oke. Kemudian saya minta kepada semua wali kelas untuk tetap memperhatikan jaga jarak. Walaupun di dalam kelas itu meja dan kursi sudah diatur sedemikian rupa, sudah jaga jarak 1,5 meter, anak-anak masih ngumpul. Saya ingin ingatkan, itu menjadi tanggung jawab wali kelas. Jadi tidak boleh ngumpul, walaupun kursi mereka sudah jaga jarak. Yang kejadian adalah mereka ngumpul. Begitu. Itu yang jangan terjadi. Baik. Kemudian saya ingin minta penjelasan dari Kepala SDN Pudak Setegal. Rencana PTM terbatas seperti apa simulasinya? Simulasinya seperti apa? Ya. Terima kasih, Pak. Setelah melihat, mencermati edaran Bupati, kami bersepakat untuk melaksanakan itu, Pak, melengkapi persyaratan-persyaratan yang disuruh lah ibaratnya, terutama kami melengkapi komitmen dari saya sendiri selaku kepala sekolah, membuat komitmen yang bermatra itu, juga kelas 1 sampai kelas 6 membuat komitmen tersebut juga. Untuk PTM ini, Pak, kami juga membuat SOP-nya, Pak. Ya, silakan. Nah, SOP untuk SDN Pudak Setegal, Pak. Ya. Kami mempergunakan shift hari, Pak. Ya. Okay. Shift hari. Ya. Kenapa jadi kami menggunakan shift hari? Karena pengalaman yang ada izin tadi, kami menggunakan shift jam. Kami tidak dapat mengontrol murid, Pak, saat pulang. Saat datang, kami tidak dapat mengontrol. Jadi kami ubah yang untuk rencana ini, kami mempergunakan shift hari. Oke. Kemudian juga
Yang hadir juga 50%, Pak. Ya, 50%. ada SOP lah. Itu mungkin salah satu atau beberapa tadi, Pak. Ya. Kemudian yang kami yang punya komitmen yang sangat ketat ini, Pak. Kalau dulunya yang punya dapat izin dulu, ada murid yang tidak pakai masker, ya dikasih aja dulu, dimaafkan gitulah. Tapi kami untuk yang sekarang ini berkomitmen kalau ada murid yang tidak pakai masker hadir nanti, maka akan kami pulangkan. Iya. Tapi sebelumnya kami berikan arahan-arahan yang menunjang protokol kesehatan tersebut, Pak. Oke. Kayaknya demikian itu, Pak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin minta tanggapan dari pengawas. Pengawas SDN Pudak Tegal, silakan. Bagaimana dengan rencananya kepala sekolah tadi? Tanggapan pengawas, silakan. Kita dari pengawas selalu menganjurkan prokes ini supaya dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau dulu kita kan boleh dikatakan seperti yang dikatakan Pak Kepala Sekolah sudah tadi, boleh mengajikan yang tidak masker. Nah, sekarang tidak ada ampunan lagi. Nah, begitu juga kami menganjurkan, Pak, kalau dalam masuk ke sekolah, anak-anak seharusnya kalau datang ke sekolah, jangan tinggal di halaman, masuk ke sekolahan langsung. Artinya, guru sudah siap lebih dulunya. Jangan sampai anak-anaknya hadir, sedang gurunya belum datang, lalu anak-anaknya terjadilah kumpul di sana-sini. Nah, jadi artinya kalau datang ke sekolah, anak sudah langsung masuk ke sekolah. Begitu juga pulangnya. Begitu pulangnya, jadi dianjurkan kepada anak-anak supaya jangan berhenti di mana-mana, langsung saja ke rumah. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pengawas, Pak Hadiansah. Terima kasih. Mohon Kepala Sekolah Pudak Tegal menjadi perhatian apa yang disampaikan oleh pengawas. Tolong. Ya. Ya, oke. Baik, saya minta tanggapan Pak Camat Kelua. Pak Sakam, silahkan Pak Sakam. Bagaimana tanggapan Pak Ketua Satgas Kecamatan terhadap rencana dari Kepala Sekolah Pudak Tegal? Silahkan Pak Camat. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Satgas Kecamatan secara umum mendukung untuk kegiatan PTM secara terbatas ini. Memang sampai saat ini untuk SDN Pudak Tegal belum pernah kita kunjungi untuk verifikasi lapangan dari tim Satgas Kecamatan. Karena kemarin waktu izin terakhir yang ternyata kita masuk PPKM level 3 langsung di-cut semua izin-izin untuk PTM-nya. Jadi untuk yang kali ini nanti misalnya dari dinas mengeluarkan izin untuk pelaksanaan PTM terbatas ini, kami dari Satgas siap untuk mendukung memastikan pelaksanaan prokesnya di SDN Pudak Tegal. Jadi nanti misalnya ditetapkan mulai kapan PTM-nya akan dimulai, kita akan mendahulunya turun untuk verifikasi lapangan faktual di lapangan, kelengkapan prokesnya. Cukup, Pak Camat? Ya, saya kira demikian, Pak. Ya, oke. Pak, saya ingin mencek kembali
Pak Sirajudin, Kepala Sekolah Pudak Tegal, sebelumnya sudah punya izin tidak? Jangan-jangan seperti Kasiau ini, belum punya izin. Halo? Punya izin nggak? Halo Pak. Nggih, Punya izin nggak tentang PTM yang di dari masa tanggal pandemi? 12 itu aja. Hah? Yang dari tanggal 12 tadi Pak. Itu punya dari dinas. Izin yang dari dinas sudah ada? Izinnya sudah ada nggak? Yang tanggal 12 itu Pak. Ada izinnya? Ada izinnya nggak? Halo? Kenapa sulit ya? Bukan dia kan Pak Sirajudin. Saya minta tanggapan guru. Saya sulit bicara dengan Pak Sirajudin. Guru yang lain, izin dari Pemda itu sudah ada nggak untuk pembelajaran tatap muka? Halo? Silakan. Gurunya boleh menjawab. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak, kami dari guru SDN 1 2 Pudak Tegal. Ya. Kami sudah dapat izin mulai tanggal 12 sampai tanggal 22 kemarin. Mungkin kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Mungkin kata Pak Camat tadi belum sempat lagi Pak ke sini, belum kena giliran. Terus ada edaran yang di-stop gitu Pak. Terima kasih. Oh, jadi belum sempat kena giliran sekolah kami. Jadi biar Pak Camat, kata Pak Camat kan belum ke sini, belum pernah ke Pudak Tegal gitu. Mungkin begitu Pak Camat. Okay. Oh gitu. Tapi izin ada kan? Coba diperlihatkan dengan saya seperti ini. Ada nggak izinnya? Mana saya lihat? Itu yang kami Bisa. sudah di. Bisa dilihatkan seperti ini? Bisa dilihatkan seperti ini? Ya. Mananya Pak izinnya Pak? Bisa dilihatkan nggak? Ini ada di WA. Bisa dilihatkan dengan saya? Seperti gitu. Gini Pak. Ya. Siapa? Untuk Pudak Tegal kemarin Pak. Untuk itu secara kolektif yang melalui WA kemarin Pak Dinas. Itu Pak. Jadi kami belum sempat gitu memprint out nah. Sudahlah, Pak. Sudahlah. Oke, baik. Saya mendapat verifikasi dari kasih pembinaan SD bahwa memang Pudak Tegal sudah punya izin, jadi Pak Camat sudah punya izin. Dan kalau misalnya Pak Camat masih ingin melakukan verifikasi karena begitu berbahayanya di level 3, kami persilahkan melakukan verifikasi dan mohon kepala sekolah dan dewan guru bisa mempersiapkan sebagaimana checklist yang sudah ditentukan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Oke, jadi Pak Camat silakan nanti Pak Camat untuk melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kembali karena memang berbahayanya di level 3 ini. Silahkan nanti Pak Camat untuk melakukan kunjungan lapangan. Pak Camat masih ada tambahan? Oke, kami menunggu untuk turun ke lapangan. Kita keputusan dari dinas rencananya mulai tanggal berapa misalnya diizinkan, mulai tanggal berapa mulai turun. Gitu. Okay. Nah, sebelum tanggal itu kita akan melakukan verifikasi lapangan, Pak. Oke, Pak. Jadi begini prinsipnya, Pak. Di dalam dunia pendidikan, manajemen berbasis sekolah, Pak.
Jadi yang menentukan kapan mereka turun setelah verifikasi hari ini, kalau kami nyatakan sudah memenuhi syarat, maka kapan mulainya itu terserah kepala sekolah. Kapan mulainya terserah kepala sekolah. siap. Tidak lagi ditentukan di dinas. Karena kita prinsip yang digunakan di siap. dalam pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, khususnya untuk SDN Pudak Setegal dan SDIT Arisalah, saya menyampaikan kepada Bapak semua, mohon dukungan siapapun, mohon dukungan untuk melaksanakan PTM terbatas ini di 2 sekolah, SDN 1-2 Pudak Setegal dan SDIT Arisalah, terutama adalah peserta didik, kemudian guru, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian orang tua, wali murid, dan keluarga, dan lain-lain. Kami mohon bantuan Pak Camat, bantuan pengawas, kalau ditemukan guru atau kepala sekolah yang begini, itu langsung diberikan teguran Pak Camat. Kalau perlu foto, laporkan dengan kami di dinas. Jadi silahkan foto kalau ketemu kepala sekolah yang begini. Kalau ketemu kepala sekolah, silahkan difoto, silahkan dikirim ke SKPD. Grup kita WA di SKPD, nanti akan kami tindak lanjuti. Ataupun guru misalnya ketemu guru yang begini, itu difoto aja. Kirim ke kami, itu akan menjadi kondisi mereka nantinya. Oke. Kemudian terima kasih Pak Camat atas persetujuannya, dan Pak Camat bisa aja kalau misalnya mau melanjutkan pekerjaan lain, tapi kalau mau mengikuti juga silahkan. Saya akan beralih ke SDIT Arisalah. Mohon izin Pak Kadis, izin meninggalkan pertemuan, kita ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan PTM di tempat kita bisa berjalan aman dan kawan-kawan keluarga pendidikan juga bisa aman dan terhindar dari wabah corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke SDIT Arisalah. Halo? Halo, ya Pak, siap. Ya. SDIT Arisalah, saya mohon simulasinya seperti apa? Simulasinya. Oke, jadi setelah anak-anak datang di tes dengan termogan, kemudian kalau suhunya di atas 37,3 derajat Celcius, kita minta anak tersebut balik ke rumah untuk istirahat. Kemudian kalau suhunya normal, silakan cuci tangan, kemudian masuk kelas seperti itu. Kemudian untuk shift-nya kita pakai shift hari Pak. Jadi ada shift A, shift B. Shift A itu hari Senin, Rabu, Jumat, dan shift B itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SDIT Arisalah. Saya minta tanggapan dari pengawas. Pengawas SDIT Arisalah, silahkan. Halo, pengawas SD Arisalah. Oh, ada Dokter Herlina, PKM Tanjung. Oh ya, oke. Yes, ya, Bapak. Oke, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang SD Arisalah Tanjung? Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya diberikan mandat sama Pak Camat sebagai Satgas Kecamatan Tanjung bahwa untuk mengikuti Zoom hari ini. Jadi kami dari Puskesmas Tanjung kebetulan kemarin pada sebelum mengeluarkan izin dari Diknas itu kami melakukan verifikasi ke SDIT Arisalah.
Jadi untuk hasil verifikasi kami di lapangan itu bahwa SDIT tersebut sudah berkomitmen untuk dapat memenuhi checklist persiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka, sehingga kami memang merekomendasikan SD tersebut untuk diberikan izin. Kemudian keluarlah izin, kemudian ternyata kita mengalami PPKM level 3 sehingga pembelajaran harus dihentikan. Jadi pada PPKM level 3 ini apabila SDIT Arisalah ini mengajukan untuk pembelajaran tatap muka kembali dengan pembatasan, kami mendukung Bapak, asalkan memang kepala sekolah beserta dewan guru semua memang berkomitmen secara ketat untuk mematuhi prokes gitu. Untuk berikutnya mungkin kami akan kembali mendatangi SD tersebut karena daftar checklist yang sebelumnya kita isi itu masih yang lama, masih checklist yang lama, masih poinnya ada 9. Nah, untuk yang checklist yang terbaru itu ada 16 list yang memang kami kemarin belum mendatangi kembali untuk verifikasi ulang. Jadi memang apabila ini nantinya untuk sebelum diberikan izin, mungkin kami beserta tim akan datang kembali untuk melengkapi checklist tersebut, karena checklist yang ada 16 poin ini sangat detail dan itu sangat baik sekali. Kemudian juga kemarin kekurangannya juga belum ada susunan petugas penanganan COVID di sekolah. Mungkin nanti, itu mungkin nanti akan bisa dilengkapi oleh sekolah. Kalau untuk kemarin verifikasi di lapangan sudah baik, tetapi biasanya verifikasi awal ini kan belum ada muridnya, belum real gitu, Pak. Jadi biasanya nanti pada saat memang sudah mulai tatap muka PTM, itu biasanya tim kami akan datang kembali ke sekolah dengan waktu yang tidak diumumkan. Jadi biasanya kami tiba-tiba dadakan datang untuk melihat realnya bagaimana. Itu nanti akan kami sampaikan. Biasanya saya minta tim saya itu berupa foto. Jadi real fotonya benar-benar prokesnya itu ketat apa tidak gitu. Mohon maaf memang kami pengennya agak ketat gitu karena memang ya agar penularan ini bisa dicegah. Mungkin itu saja, kalau dukungan insya Allah kami dukung, dan mohon maaf mungkin kalau di sekolah nanti agak mungkin bertanya-tanya ini puskesmas nih kok sering datang gitu untuk ngecek, mohon maaf, dan kami akan melaporkan secara real. Jadi mohon memang Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Kepala Sekolah tidak segan-segan untuk menegur muridnya yang tidak memakai masker dengan benar, kemudian juga mencegah kerumunan, ataupun juga bisa mengingatkan Bapak Ibu guru di sekolah agar prokesnya memang benar-benar ketat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Herlena, Dr. Herlena, atas tanggapannya. Jadi saya baru tahu ternyata checklistnya berkembang dari 9 sekarang menjadi 16. Mohon Pak Rahman, SDIT itu bisa berkoordinasi langsung dengan Puskesmas. Itu kapan mulainya, karena bagaimanapun manajemen pendidikan berbasis sekolah, ada keputusannya kapan mulai nanti di kepala sekolah, tapi silakan berhubungan dengan Satgas Kecamatan untuk melakukan pengecekan dulu tentang checklistnya. Tentang checklistnya itu berkembang dari 9 menjadi 16, berarti ada tambahan 7 poin. Ada tambahan 7 poin. Ini juga berlaku bagi Pudak Tegal. Benar tadi Pak Camat tadi, jadi Pak Camat tadi benar dia ingin mencek kembali. Kalau yang kemarin hanya 9, checklistnya sekarang jadi 16. Nah, saya mudah-mudahan nanti Pak Ibu Herlena juga bisa men-share dengan camat keluar tentang yang 16 itu, supaya bisa juga dicek, supaya juga bisa dicek oleh camat keluar terhadap SDN Pudak Tegal. Nah, dan Pudak Tegal juga harus mencari tahu yang 16 itu apa aja, supaya nanti dipersiapkan lebih dulu. Ya. Dan tolong bersepakatlah untuk Pudak Tegal
bersepakatlah dengan cepat kapan mulai. Kalau kami tidak mengatur lagi, karena manajemen berbasis sekolah. Nah, demikian pula dengan Pak Rahman. Pak Rahman, Kepala Sekolah SDIT Arisalah, itu nanti silahkan bersepakat dengan Satgas Kecamatan juga kapan mulainya. Karena mereka akan melakukan checklist dulu. Nah, tentang dalam perjalanan pada saat sudah mulai PTM, mereka memantau, itu memang kewajiban Satgas. Memang kewajiban Satgas untuk memantau. Nah, nanti kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran, tolong dipoto aja, dipoto. Saya nanti akan identifikasi itu dari kelas berapa. Itu dari itu akan menjadi kondita kepala sekolah dan kondita guru kelasnya. Oke, itu saja. Baik. Selanjutnya saya ingatkan kepada semua, di sini diperlukan kejujuran. Di sini diperlukan kejujuran. Kalau misalnya apakah itu peserta didik, ataukah guru, ataukah kepala sekolah, ataukah orang tua atau wali murid dan keluarga yang mengantar siswa, kalau bergejala, tolong jujur, jangan turun, anaknya jangan hadir ke sekolah. Misalnya demam, susah bernapas, pusing, mual-mual, atau hilang rasa. Nah, itu tolong segera hubungi Satgas Kecamatan supaya bisa dilakukan testing dan tracing. Jadi kami minta itu supaya lakukan jangan kita minta jujur. Kalau ada gejala-gejala jangan turun dan segera hubungi Satgas Kecamatan. Kami minta itu. Nah, kemudian secara khusus ada pengawas tadi, pengawas SDIT Arisalah. Mana pengawas? Ada tadi. Pengawas bisa memberi tanggapan? Nggak ada ya? Pengawas? Tadi kendala di audio katanya Pak Fitria tadi. Oh gitu. Oke. Baik, tapi sudah diwakili oleh Dr. Gigi Herlina tadi. Jadi saya lanjutkan saja. Saya minta kepada pengawas supaya mewakili dinas untuk memantau sekolah yang melaksanakan PTM terbatas pada saat PPKM level 3. Itu tolong mewakili dinas untuk melakukan pemantauan. Jadi kepada pengawas silahkan melakukan pemantauan. Kemudian kepada komite SDN Produksi Tegal, komite SDIT Arisalah, kami mohon kerjasamanya, mohon dukungannya, supaya bekerja sama dengan para wali murid, para orang tua peserta didik, untuk mendukung pelaksanaan PPKM ini. Termasuk kejujuran tadi, Dan kami ingatkan, tolong melalui komite sekolah, kami sering menemukan anaknya yang diantar lengkap dengan masker, sementara bapak dan ibunya yang mengantar ke sekolah tanpa masker. Nah, ini jangan terjadi, mohon. Jangan terjadi. Kami sering menemukan itu. Anaknya pakai masker, yang diantar pakai masker. Tapi bapak ibunya yang mengantar ke sekolah tidak pakai masker. Kalau ditemukan seperti ini, tolong dilakukan teguran. Teguran oleh kepala sekolah atau wali kelas begitu. Oke, yang selanjutnya tolong juga kepada pengawas, kepada komite, tolong dipahami, memang pembelajaran yang paling efektif itu adalah PTM. Pembelajaran tatap muka itu yang paling efektif.
memang daring, kalau daring kan kadang-kadang ada gangguan jaringan, termasuk itu pengawas Tanjung tidak bisa karena ada gangguan audio. Nah ini kan jadi memang terganggu. Yang paling efektif itu adalah PTM, apalagi luring. Luring ini kan kadang-kadang memberi awas, hati-hati pada saat luring. Kita jangan sampai memberikan tugas terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Kita harus mampu menimbang sesuai dengan kemampuan, Karena kenapa? Kalau terlalu sedikit, nanti mutu kita tertinggal. Kalau terlalu banyak, repotlah bapak dan ibunya. Nanti bapak dan ibunya marah-marah, gitu kan? Marah-marah, terlalu banyak tugas, anaknya merengek-rengek minta bantuan bapak dan ibunya. Nah, sementara nanti bapak dan ibunya marah-marah juga, begitu kan? Nah, ini tolong, memang saya menyadari sepenuhnya bahwa para orang tua wali murid itu tidak punya ilmu seperti guru. Kalau guru punya kelebihan, dia punya ilmu pedagogik. Dia punya keterampilan tentang pedagogik, sehingga memberikan pembelajaran terhadap anak itu bisa berjalan dengan baik. Beda dengan bapak dan ibunya, karena tidak mempunyai keterampilan pedagogik. Nah, oleh karena itu, yang bisa saya sarankan, kalaupun misalnya ada daring dan luring, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di sekolah, mohon bantuan komite untuk menyadarkan orang tua, menyadarkan wali murid, bahwa PTM ini tidak menghapus kegiatan daring dan luring. Masih ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu tolong tetap didampingi oleh orang tuanya. Tetap didampingi oleh orang tuanya. Tidak bisa syukur-syukur misalnya kalau bapak dan ibunya, wali muridnya punya pengetahuan lebih. Alhamdulillah. Tapi minimal, kalau tidak bisa, minimal melakukan pendampingan. Saya hanya berpesan, kalau melakukan pendampingan, usahakan yang melakukan pendampingan itu lembut. Lembut tapi diturut. Nah ini, lembut tapi diturut. Jadi mohon, pada saat melakukan pendampingan itu lembut tapi diturut, itu yang penting. Kemudian yang kedua pesan saya adalah buat peserta didik atau siswa itu, anak kita itu bahagia. Jadi jangan dibuat tegang. Tolong itu, pada saat pembelajaran apakah di rumah maupun di kelas, jangan dibuat tegang, tapi buat mereka bahagia. Nah, itu yang pesan yang ingin saya sampaikan. Baik, dengan demikian setelah saya melaksanakan verifikasi virtual, maka SDN Pudak Setegal dan SDN SDIT Arisalah kami perkenankan, kami persilahkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada PPKM level 3 setelah melakukan verifikasi lapangan sesuai verifikasi lapangan bersama dengan Satgas Kecamatan sesuai dengan checklist yang terbaru. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Dengan demikian, maka SDN Pudak Setegal dan SDIT Arisalah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi harus didahului dengan kesepakatan dengan Satgas untuk melakukan pengecekan dengan checklist 16. Terakhir saya melihat ada Kecamatan Morongkudak ini, Pak Camat Morongkudak boleh jadi ingin berkomentar. Camat Morongkudak, silahkan kalau mau berkomentar. Tidak?
Tidak ya? Oke. Oh, bukan. Oh ya, oke. Ya. Baik, Bapak. Ya, Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Kemarin itu terkait SDN Kasiau itu sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh Puskesmas. Ya. Nah, cuma mungkin sampai sekarang rekomendasinya karena kemarin terputus oleh kegiatan PPKM kan nggak ada lagi tindak lanjut sementara. Nah, kalau memang nantinya kami konsultasi dengan Puskesmas Mabuun itu tidak ada hal-hal yang mengganjal, artinya semua prokes sudah dilaksanakan, sudah ibaratnya sudah melengkapi lah sesuai prokes. Nah, artinya kami nanti akan memasukkan rekomendasinya ke kabupaten, ke bagian Kesra. Nah, insya Allah kalau memang nanti keputusan dari Puskesmas aman-aman saja sudah sesuai dengan prokes, nanti kami rekomendasikan juga untuk dilakukan ke kabupaten, Pak. Oke, kami siap bantu. Jadi usahakan dapatkan rekomendasi. Kalau rekomendasinya keluar, kami keluarkan izin. Cuman apabila posisinya masih level 3, bila PPKM masih level 3, mohon maaf terpaksa kami melakukan verifikasi virtual. Ini. Oh iya. Virtual. Kami tidak bisa hanya melakukan tanpa verifikasi virtual. Mohon izin Pak Camat ya. Oke, siapa? Ya, oke. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.